Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengolahan mineral sumber daya energi, kelompok screening, dan classification. Anggotanya terdiri dari Alif Aklimansyah, Abelios Septian, Ahmad Abiyu, dan saya sendiri Herfandi. Yang dimana slide pertama akan dibacakan oleh Abelios Septian. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu screening. Screening ialah suatu proses tembusan partikel menurut ukurannya dengan jalan menyaring jika partikel relatif kasar dengan alat khusus. Tujuan screening antara lain memindahkan dan menghilangkan fraksi-fraksi kasar atau untuk mendapat ukuran yang sama dan mendapatkan ukuran material yang komersial untuk segera dapat dipasarkan. Faktor yang mempengaruhi kelolosan partikel gamma screening ialah ukuran opening, ukuran partikel yang dapat melewati opening, dan persentase opening terhadap total permukaan screen. Klasifikasi screening terbagi menjadi dua, yaitu fixed screen dan moving screen. Kapasitas screen tergantung dari efisien pemisahan yang digunakan, kecepatan kemiringan dari pemisahan, luas permukaan screen, luas opening, sifat khusus dari biji, dan tipe mekanis dari screen yang digunakan. Efisien screen di lapangan menurut mechanical engineering didefinisikan sebagai perbandingan antara energi keluar dengan energi yang masuk berdasarkan besar dan jumlah butiran yang lolos. Maka efisien screen adalah merupakan perbandingan antara jumlah fine material yang keluar dari feed atau lolos dengan jumlah fine material dalam feed. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Abiyu. Silakan. Baiklah, terima kasih. Di sini itu apa itu classification? Itu merupakan proses pemisahan material atas dasar kecepatan jatuh material tersebut dalam suatu fluida. Yang kedua, ada alat classifying disebut classifier, dan berdasarkan media pemisahnya terbagi tiga: sorting classifier, sizing classifier, dan pneumatic classifier. Yang ketiga itu ada bila pada screening oversize adalah kasar dan undersize adalah halus. Overflow adalah partikel halus dan underflow adalah partikel kasar. Lalu ada classification dan screening ditentukan untuk memenuhi permintaan pasar dengan ketentuan classifying sama dengan lebih dari 20 mesh dan screening sama dengan kurang dari 20 mesh. Lalu di sini ada hydraulic classifier, itu alat untuk memisahkan partikel berdasarkan ukuran dan berat jenis menggunakan gaya gravitasi dalam media fluida. Bekerja dengan prinsip sedimentasi partikel dalam aliran air vertikal, cocok digunakan ketika diperlukan kontrol ukuran yang lebih akurat terhadap partikel halus dan ketika tekanan operasional rendah diinginkan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, pada slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Apa itu spiral classifier? Spiral classifier merupakan alat pemisah ukuran partikel dalam pengolahan mineral yang bekerja berdasarkan gravitasi dan sedimentasi, yang digunakan untuk memisahkan material kasar dari material halus dalam bentuk slurry. Pada slide selanjutnya akan dibacakan oleh Alif Aklimansyah. Di sini terdapat hydrocyclone. Hydrocyclone sendiri adalah alat klasifikasi. Dia dapat memisahkan padatan dengan cairan maupun campuran keduanya dengan menggunakan prinsip vortex atau aliran air pada gaya sentrifugal. Prinsip kerjanya sebenarnya ketika air dan partikel terkumpul ke dalam arah tangensial, lalu di situ terciptalah pusaran arus atau siklon pada bagian puncaknya yang akan menyebabkan partikel-partikel tersebut terklasifikasi atau terpisah secara target penentuan pasar. Yang kemudian
Terdapat perbandingan ketiga jenis alat tadi, terdapat hydrocyclone, hydraulic classifier, dan spiral classifier. Di sini dapat dilihat gaya pemisah yang mencirikan ketiganya adalah hydrocyclone sendiri yang menggunakan sentrifugal, sementara classifier lainnya menggunakan gaya gravitasi. Dapat disimpulkan jika efisiensi partikel halus alat paling bagus untuk tinggi menuju rendah adalah hydraulic classifier, sedangkan hydrocyclone untuk partikel halus yang sedang. Untuk ukuran efektif partikel sendiri dapat dikatakan hydrocyclone paling bagus karena dia mencakup mulai dari ukuran 10 hingga 300 pi-meter, sedangkan untuk classifier 2 yang menggunakan gaya gravitasi hanya berdasarkan 150 mm pada patokannya. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami bagikan ini dapat berguna bagi pembaca maupun penonton. Saya tutup. Terima kasih.